dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebagai sebuah resume kembali mata kuliah yang pernah saya ajarkan terlebih dahulu, maka selanjutnya juga Anda bisa lihat di channel nanti untuk bisa lebih sempurna. Tapi paling tidak gambaran-gambaran, kisi-kisi yang saya ingin berikan nanti pada soal saudara-saudara sekalian itu ada pada apa yang saya tampilkan hari ini. Jadi pada prinsipnya substansi arti sosiologi hukum itu dia adalah ilmu pengetahuan manusia yang berkaitan dengan hukum dan kehidupan masyarakat. Ingat bahwa kalau kita berbicara tentang sosiologi hukum itu, maka stresinya bahwa sosiologi hukum itu berbicara tentang hukum dan keadaan masyarakat itu sendiri. Karena sesungguhnya saya melihat, menurut saya bahwa segala alam yang dibentuk, yang diciptakan Tuhan hari ini adalah tak lain tak bukan untuk jadi manusia. Hukum pun dibikin untuk manusia juga. Walaupun ada hukum alam, walaupun ada hukum tentang sampah, hukum tentang tumbuh-tumbuhan, aturan tentang dengan hukum yang mengatur tentang binatang yang harus dijaga, dilindungi, semua itu adalah terkait untuk manusia sendiri. Nah, pemahamannya apa yang dia maksudkan di sini bahwa yang pertama adalah tindakan. Ada tindakan manusia itu kemudian diatur dan dikaji dalam hukum. Ada sesuatu apa yang itu kemudian diatur dalam, dan ada maknanya. Nah, itulah substansi yang diatur dalam arti sosiologi hukum itu sendiri. Nah, kemudian ini kita lihat dari segi pandang dari segi dari sejarah, banyak pandangan yang melihat bahwa contoh misalnya satu mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tertib masyarakat diciptakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam kenyataan. Artinya apa? Bahwa dari segi sejarah ini kita melihat bahwa sosiologi hukum itu melihat dari segi apa yang idealnya, ya, apa yang ideal dalam hukum itu ternyata lain daripada di lapangan apa kenyataannya. Nah, untuk itu kemudianlah sehingga pada pendekatan itu maka hukum itu, sosiologi itu hadir untuk kemudian melihat yang mana yang ideal dan kemudian apa kenyataannya. Harusnya kan begini, hukum itu kan harus berjalan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Tetapi ingat, ada sekarang fenomena masyarakat itu tidak disertai oleh hukum yang sempurna atau tidak disertai oleh hukum yang memadai. Untuk itu kemudian harusnya sosiologi hukum mengkaji tentang keadaan kehidupan masyarakat, lalu kemudian membawa pada konteks untuk lahirnya yang namanya hukum sebagai suatu dasar dalam menentukan ketertiban masyarakat. Selanjutnya adalah ada beberapa pendapat sarjana. Sebagai contoh yang saya berikan kepada saudara-saudara sekalian terkait dengan pandangan para sarjana ini melihat bahwa Serjono Sukanto misalnya melihat bahwa sesungguhnya filsafat sosiologi hukum itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis, empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dengan gejala-gejala lainnya. Jadi hukum yang ada ini itu kemudian kita melihat bagaimana dengan gejala-gejala sosial yang ada. Hukum yang ada itu kita lihat dengan keadaan yang ada. Sebagai sebuah contoh, misalnya bahwa ada keadaan sekarang ini yang kita lihat, ternyata hukum kita bawa ternyata itu tidak berefek. Karena kenapa? Ada gejala sosial yang tidak mampu diterima oleh masyarakat sendiri. Contohnya misalnya orang diharuskan untuk pakai busana misalnya di atas lutut kalau laki-laki di bawah dada misalnya. Kalau perempuan laki-laki di bawah pusar lah begitu, di atas dada gitu. Tapi dalam konteks seperti itu kan ternyata gejalanya ada masalahnya. Gejalanya adalah di masyarakat kita tidak mampu menerima seperti itu di Papua, karena sekarang orang di Papua orang pakai koteka misalnya. Nah, itu tidak mampu digunakan hal seperti itu. Nah, itulah sehingga kemudian hukum bagaimana gejala-gejala masyarakat itu hukum mampu untuk mengikuti. Sekarang kan persoalannya begini, gejala masyarakat yang ada sekarang itu tidak berbanding lurus dengan hukum yang ada. Apa maksudnya? Gejala masalah masyarakat itu kan ada lagi mengatakan di mana ada manusia di situ ada hukum. Tapi masalahnya sekarang manusia, gejala manusia atau masalah manusia tidak ada hukumnya. Sekarang keadaannya hukum itu adalah gejala manusia itu berjalan seperti dari itu 1, 2, 3, 4, 5. Begitu kecepatannya gejala manusia, masalah manusia. Sedangkan hukum tidak. Terbalik. Hukum itu berjalan seperti satu. Hukum kita 1, 2, 3, 4, 5. Perjalanannya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau masyarakat banyak 1, 5, 10, 20, 30, 100, 1000. Segitu banyaknya. Jadi harusnya hukum kan
Di mana ada masalah kan ada hukum, ada masalah ada hukum, cara ada hukum. Jadi tidak ada persoalan yang ada di negeri kita ini yang kemudian tidak diatur. Tetapi kan problemnya di situ. Nah, itulah kemudian yang perlu kita lakukan sebagai calon sarjana hukum untuk kemudian memikirkan bagaimana problem-problem yang ada di masyarakat itu dapat ditangani segera mungkin. Oleh karena apakah tidak ada hukumnya yang ada tapi tidak memadai, atau kemudian memang tidak ada hukumnya. Apalagi misalnya, objek sosiologi hukum itu dalam wujudnya adalah government social control. Negara itu sebagai sebuah pengontrol masyarakat. Mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dan kehidupan masyarakat. Itu sementara objek, jadi terkait dengan menegakkan ketertiban dan kehidupan masyarakat. Apalagi misalnya perkembangan hukum masyarakat mempengaruhi kepentingan ideal, materi, kelompok. Kemudian kita lihat lagi, lanjut lagi. Ya, fokus proses orientasi. Komponen pendekatan sosiologi Molinowski, komponen itu pada fokus. Kalau quid juris itu peraturan-peraturan, quid facti-nya struktur sosial. Jadi ada padanan-padanan yang ini Anda yang pasti sudah terekam dalam kamera. Anda tinggal nanti lihat nanti apa yang dimaksud dengan quid juris, quid facti. Itu istilah-istilah yang kemudian saudara-saudara sekalian ditugaskan, maksud saya dibebankan kepada Anda untuk mempelajari istilah-istilah itu. Makanya kalau saya mengatakan saudara-saudara sekalian, Anda harus memiliki yang namanya kamus hukum, harus mempunyai namanya logika hukum, harus mempunyai namanya buku bahasa hukum. Itu harus Anda miliki, filsafat hukum itu harus miliki itu. Anda tidak akan pernah menjadi sarjana hukum yang paripurna kalau Anda tidak memiliki buku-buku seperti itu. Filsafat hukum Anda baca, ya, logika hukum Anda baca, bahasa hukum yang Anda baca, filsafat itu yang harus Anda miliki. Jangan hanya buku novel di rumah, Pak, di lemari ditaruh. Hukum memiliki jangkauan luas dalam kehidupan pakar praktisi hukum cenderung berorientasi ke kebenaran normatif. Saudara-saudara sekalian, terkadang kita melihat keadaan sekarang ini, itu kemudian kita melihat kebenaran hukum itu sebagai suatu kebenaran yang pragmatis, kebenaran yang berorientasi pada kebenaran undang-undang. Padahal ingat bahwa kebenaran undang-undang itu dalam pendekatan ilmu hukum itu, itulah bukan suatu kebenaran yang tunggal. Harus kita lihat bahwa memang hukum kita itu bersifat letter-let, tertulis. Tapi ingat bahwa hukum-hukum yang tertulis itu kan harus ditafsirkan untuk mencapai suatu keadilan. Keadilan takkan pernah kemudian kita capai kalau kita tidak menafsirkan hukum sendiri. Ada arti mengatakan bahwa takkan mungkin kita menemukan suatu keadilan tanpa menegakkan hukum. Tapi saya mengatakan bahwa hukum apa dulu? Hukum normatif, kalau hukum positif yang mau ditegakkan, tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Dengan kegaduhan hukum kita hari ini, tentu tidak bisa kalau hukum itu ditafsirkan hanya dengan menggunakan pendekatan positif. Karena pendekatan hukum positif itu memiliki suatu kelemahan-kelemahan yang tentu kelemahan-kelemahan itu dibutuhkan suatu tafsiran kaidah-kaidah, tafsiran norma, tafsiran nilai. Itulah pentingnya adanya saksi ahli. Saksi memberikan ahli atau ahli yang bersaksi untuk kemudian memberikan tafsiran terhadap hukum positif yang dibuat. Karena kalau hukum positif yang dijadikan sebagai kerangka dasar dalam menegakkan hukum, tentu hukum itu kan terkadang bersifat kaku, tidak bisa bergerak. Hukum tidak bisa seperti itu. Hukum harus mampu mengikuti irama tanpa keluar daripada mana-mana nilainya. Sistem hukum, ya ini juga saudara-saudara sekalian, bagaimana maksudnya yang dimaksud dengan sistem hukum, Lorenz Verten, substansi, ada meliputi aturan-aturan, struktur, meliputi tatanan yang kejaksaan, hakim, masyarakat, struktur, kemudian budaya hukum meliputi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saudara-saudara sekalian, kalau kemudian Anda mau terkadang kita membuat suatu karya ilmiah dalam skripsi misalnya, terkadang kita menyebutkan di dalam rumusan masalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan. Nah, cenderung kalau kita mau melihat bahwa hukum itu tidak bisa tegak, hukum itu tidak bisa jalan dengan baik, kita menggunakan 3 struktur ini. Terkadang hukum tidak bisa jalan dikarenakan karena aturannya memang tidak memadai. Oke, satu. Terkadang hukum juga jalan karena struktur hukumnya, kejaksaannya, polisinya yang tidak kemudian profesional.
Ada juga hukum itu terkadang tidak bisa jalan karena budaya, nilai-nilai norma masyarakat yang ada di masyarakat. Lampu merah, substansi hukum, lampu merah berarti berhenti. Polisi kalau ada orang kemudian melewati lampu merah, tetap ditangkap. Tapi masyarakatnya juga ada polisi, tidak ada polisi, tetap dilewati. Nah itu budaya hukum kita, kondisi budaya kita yang kemudian harus mendukung untuk hadirnya yang namanya apa sih? Untuk hadirnya namanya hukum dapat dilaksanakan dengan tepat. Kemudian ragamnya sistem hukum, tadinya ragamnya ada yang disebut dengan civil law, hukum yang berdasarkan kepada civil yang berkualifikasi seperti di Indonesia. Ada juga common law, ya, hukum berdasarkan kebiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan itu yang untuk menjadikan sebagai sebuah dasar dalam rangka menghukum orang-orang yang akan ke depan. Ada juga Islamic law, hukum berdasarkan pada syariat Islam, bersumber dari hukum dan hadis di Arab Saudi, di Brunei, dan beberapa negara misalnya gunakan itu. Kalau kita lebih pada civil law yang terkodifikasi, yang terdokumentasi. Ada juga socialist law, hukum berdasarkan kepentingan umum. Siapa misalnya negara seperti negara Cina, ya, kepentingan umum diutamakan daripada kepentingan pribadi. Far East law, timur jauh, hukum berdasarkan perpaduan civil law dan common law dan hukum bersih. Ada yang mencoba untuk menggabungkan tiga aspek hukum tersebut, menggabungkan antara yang tertulis, hukumnya tertulis, kemudian hukumnya berdasarkan kebiasaan, dan kemudian tetap kebiasaan di kultur masyarakatnya, kemudian tetap diambil juga nilai Islam. Itu yang dimaksud dengan hukum fair as law. Selanjutnya lagi adalah apa sebenarnya menjadi fungsi hukum di masyarakat. Ya, fungsi hukum masyarakat itu yang pertama adalah sebagai sarana kontrol sosial. Jadi untuk kemudian melakukan kontrol terhadap masyarakat. Jadi setiap orang itu dapat dikontrol. Salah tidaknya seseorang itu dapat dikontrol dengan menggunakan hukum. Sama dengan rambu-rambu kan. Untuk dikatakan orang melanggar lampu merah, traffic light, itu karena ada kontrol. Lihat, kalau lampu merah kemudian dia jalan, berarti itu adalah suatu kesalahan. Hukum mampu mengontrol orang. Seseorang dapat dikontrol jika ada hukum yang mengaturnya. Kalau tidak ada hukum yang mengatur, tidak mampu kita mengontrol orang. Artinya, tidak mampu kita menjustifikasi seorang itu bersalah atau benar kalau tidak ada hukum yang mencoba untuk mengaturnya. Jadi, asasnya tidak ada orang yang bersalah kecuali hukum yang mengatakan ia bersalah. Dan tidak boleh orang menjustifikasi seseorang salah seseorang atau tidak kecuali hakim menetapkannya. Jadi kesalahan orang harus diatur di hukum, dan kesalahan hukum menurut orang itu harus ditetapkan oleh hakim. Hanya hakimlah kemudian yang mampu untuk menjustifikasi seorang bersalah atau tidak. Nah, terkadang kemudian dalam fenomena sosial kita, terkadang hukum itu dijadikan sebagai dasar untuk menjustifikasi orang bersalah, pada sesungguhnya dalam civil law itu ada digunakan hakim lah yang kemudian bisa menentukan orang bersalah atau tidak. Gitu. Sebagai rekayasa sosial, suatu proses yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat, bukan untuk memecahkan masalah sosial. Kalau kemudian bukan hukum yang mengatur kita terkait dengan corona, maka hari ini mungkin kita tidak ada yang kemudian tinggal di rumah. Seandainya bukan aturan yang mengatur kita tentang WFH, maka saya yakin kita kemudian akan dari kampung. Tapi karena ada ukuran, maka ada suatu rekayasa. Hukum itu melakukan rekayasa. Lihat nanti saudara-saudara sekalian, sekarang saya bicara di video ini, itu pada bulan Januari ke depan, akan ada regulasi-regulasi dengan hadirnya misalnya Omnibus Law, maka akan ada nanti regulasi-regulasi ke depan yang menurunkan bahwa orang rata-rata lagi menggunakan misalnya mobil listrik. Dulu pakai mobil manual, pakai bensin. Lalu kemudian berkembang lagi menggunakan matic, pakai bensin. Nah, dulu pakai bensin, sekarang lagi pakai Pertalite, naik lagi menjadi Pertamax misalnya. Ke depan mungkin negara kita akan mengalami suatu krisis, atau bumi ini akan mengalami krisis minyak, maka bisa saja ke depan itu minyak itu sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan listrik gitu. Nah, inilah kemudian yang dimaksud dengan hukum mampu melakukan rekayasa seperti itu. Nah, makanya hati-hati orang pejabat yang kemudian menggunakan hukum sebagai alat dalam merekayasa masyarakat. Karena kalau hukum yang digunakan, hukum dikendalikan oleh penguasa-penguasa yang tidak mampu memahami penerapan hukum dan tidak bijak dalam melakukan suatu implementasi kekuasaan, maka cenderung hukum itu akan terombang-ambing
dan hukum cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang keliru di dalam pelaksanaannya. Oleh karena orang yang menggunakannya. Sebagai sebuah contoh, kita adalah memiliki pisau. Pisau itu sangat bagus. Siapa mengatakan bahwa alat pisau itu kan alat sama dengan hukum. Pisau itu alat untuk kemudian memecah atau memisahkan yang namanya bawang merah, bawang putih, mengiris bawang merah. Tapi kalau Anda pakai untuk melempar tikus, tikus, membunuh ayam, dan memotong ayam, kan bisa. Apalagi membunuh manusia kan bisa. Hukum seperti itu. Kalau hukum itu digunakan sebagai alat untuk itu, maka itu dapat saja dilakukan. Karena memang hukum itu alat. Jangan anggap bahwa hukum itu memang hukum hidup, tapi dia tidak bisa bergerak tanpa manusia yang menggerakkannya. Tidak ada bagi saya dalam filsafat itu, tidak ada di muka bumi ini yang mati, Pak. Semua hidup. Semua hidup. Semua punya zat, semua punya jiwa. Nah, selanjutnya adalah kita lihat lagi apa fenomena sosial. Fenomena sosial itu terjadi misalnya kita misalnya pada aspek non-diskriminasi atas jenis kelamin, gender. Ya, hanya orang-orang tertentu saja misalnya laki-laki dan perempuan tidak bisa misalnya menakodai apa. Kemudian ada fenomena juga hak untuk bebas dan dari kekerasan. Nah, kita lihat banyak kekerasan yang muncul, dan sesungguhnya kita harus bebas pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak itu keras. Hak sipil dan politik lain, ya terkadang kemudian hanya orang-orangnya misalnya anak, cucu, buku dulu, bupati yang hanya bisa menjadi PNS. Gitu. Ada lagi hak bagi wanita, itu juga fenomena yang sesungguhnya juga merupakan perubahan tatanan nilai dalam kesenian, musik, perkawinan sesama jenis. Saudara-saudara sekalian, inilah fenomena-fenomena yang terjadi dan akan kelak terjadi di negara Indonesia ini, yang sesungguhnya menjadi pusat perhatian para sarjana-sarjana hukum seperti saudara-saudara sekalian untuk mengkajinya. Jadi kalau Anda misalnya ke depan, Pak, saya mau selesai, Pak. Nah, terus kenapa? Saya bingung, apa judul skripsi saya? Ini judul skripsi semua ini. Inilah yang dimaksud dengan judul skripsi. Kaji kita tentang perkawinan sesama jenis. Mungkinkah perkawinan sesama jenis itu kemudian dapat kita perkawinan sesama jenis mampu kita atur dalam hukum atau tidak? Sekarang kan fenomenanya ada, Pak. Waria. Sekarang dalam konteks hukum nasional kita bisa nggak kira-kira itu? Satu. Apalagi musik misalnya, musik yang menggunakan telanjang misalnya, yang kemudian hanya di bawah, yang sedikit di bawah dada, kemudian baju di atas paha, lutut. Apakah itu sesuatu tindakan yang dapat kita jadikan sebagai dasar dalam rangka untuk membuat suatu hukum? Itu kajiannya, saudara-saudara sekalian. Kalau Anda mau melakukan suatu perubahan dalam konteks hukum, maka lakukanlah perubahan dalam konteks hukum. Itu adalah fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu. Itu yang Anda teliti, itu yang Anda kaji menjadi tesis atau disertasi atau skripsi. Yang terakhir yang saya sampaikan, saudara-saudara sekalian, sebagai kunci daripada pertemuan kita terkait dengan sosiologi hukum, bahwa ternyata dalam konteks itu memang hukum itu adalah alat kejahatan. Lagi-lagi saya katakan bahwa hukum itu adalah tools. Hukum itu alat. Hukum itu adalah alat yang dapat melakukan suatu perbuatan. Sama dengan pisau alat. Helm itu alat, Pak. Enaknya helm kalau motor pakai kepala. Tapi kalau enggak dipakai gapokkan kepalanya orang, kan hancur juga itu. Nah, yang mana dimaksud dengan hukum sebagai alat kejahatan? Law as a tool of crime. Perbuatan jahat dengan menggunakan hukum sebagai alat, dan sulit dilacak, Pak. Kalau kita katakan, kau salah. Ya, dasarnya orang untuk mengatakan salah kan ada aturan. Kata saya, di mana salahnya? Sedangkan ada aturan yang saya pakai. Nah, itulah semua. Apalagi misalnya adalah judicial activism. Kecenderungan hakim mengembangkan atau memperluas pengertian hukum. Kenapa ini digambarkan kepada saudara-saudara sekalian? Tentu adalah Anda semua adalah calon hakim. Anda semua calon jaksa. Anda semua adalah calon penasihat hukum. Anda semua adalah calon pakar hukum. Anda semua adalah calon untuk menjadi pengacara. Nah, ketika kemudian Anda jadikan itu sebagai dasar, maka ingat bahwa di dalam sosiologi hukum ini kita mempelajari yang dimaksud dengan bahwa ada yang disebut law as a tool of crime. Judicial activism itu kecenderungan hakim mengembangkan atau memperluas makna hukum yang dapat saja merusak
atau menyalahkan orang dengan menggunakan tafsiran-tafsirannya yang sesungguhnya tafsiran itu belum tentu memiliki suatu kebenaran yang sesuai kehendak pembentuk daripada suatu peraturan perundang-undangan. Kecenderungan para penegak hukum untuk mengarahkan ke upaya memperluas, mempersempit pengertian aturan. Nah, itu biasanya hakim yang melakukan itu. Apalagi judicial crime, kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang salah menggunakan jabatan yang dibuat oleh bersalah atau tidak. Kalau kemudian Anda misalnya bersentuhan dengan aparat, lalu kemudian tiba-tiba aparat mana SIM-nya? Ada Pak. STNK? Ada. Bagaimana kunci-kuncinya? Lengkap. Kalau begitu saya lihat dari tadi kamu melawan aparat ya. Ya, itu artinya apa? Dia menggunakan jabatannya untuk kemudian menyalahkan orang. Dan terkadang judicial crime ini saya melihat bahwa bukan hanya pada tafsiran perbuatan, tapi juga adalah merupakan suatu tindakan perbuatan langsung, tapi juga perbuatan tidak langsung seperti yang saya lihat adalah ketika misalnya Anda membuat yang bawa mobil, bawa kendaraan, tapi ada label-label Garuda di situ di DD-nya, di plat mobil Anda, di plat motor Anda, ya bagi saya itu juga merupakan tindakan-tindakan yang cenderung menyalahgunakan daripada hukum itu sendiri. Mengapa demikian? Ya karena kemudian supaya orang ketika lewat itu kemudian Anda bebas daripada sweeping. Selanjutnya adalah ada yang disebut dengan criminal lawyer. Jadi lapangan para penjahat-penjahat terorganisir, merekayasa alibi, mempengaruhi polisi, membuat berita acara, menakut-nakuti saksi, menyuap hakim, dan mengancam hakim. Itu dapat saja dilakukan oleh seorang pengacara. Ketika itu dilakukan, maka itu cenderung digunakan sebagai criminal lawyer. Ada dulu kasus yang pernah muncul di Republik kita ini, ketika kemudian ada klien yang kemudian masuk penjara, ditangkap, yang kemudian katanya itu pengacara mengatakan, klien saya habis kena tabrak tiang listrik dan terbentur kepalanya sekarang sebesar bakpao begitu. Dia ngomong di media. Saya bilang ini yang dimaksud dengan criminal lawyer. Dia mencoba untuk merekayasa alibi. Ternyata di akhir-akhir itu ternyata pengacara tersebut ditangkap. Saya bilang apa? Itu yang dimaksud dengan criminal lawyer. Prediksi dengan ilmu yang saya miliki, maka saya sudah berpikir wah ini kejahatan dilakukan, bisa-bisa kejahatan dilakukan. Ternyata betul dia masuk. Makanya saudara-saudara sekalian, sebagai calon pengacara, maka saya tegaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwa hati-hati Anda berkomentar di media sebagai pengacara. Bedakan juru bicara dengan pengacara. Pengacara itu dua tugasnya, sebagai konsultan dan sebagai konsultan dan sebagai advis, sebagai pendamping. Dampingilah orang sebaik-baiknya dengan mengumpulkan bukti-bukti, barang bukti, temukan pasal yang dianggap apakah klien Anda salah atau tidak. Dan kemudian berikanlah edukasi, konsultasi kepada klien Anda. Jangan kemudian Anda mengelabui hakim, jangan Anda kemudian untuk merecoki hakim, merecoki jaksa, polisi, dan sebagainya. Biarkan mereka bekerja secara profesional, Anda bekerja profesional juga. Bagaimana bentuk Anda bekerja profesional? Adalah kumpulkan bukti-bukti, saksi-saksi yang bisa Anda hadirkan di meja sidang nantinya. Dan kemudian yang terakhir adalah extrajudicial crime. Lembaga yang terbentuk karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Artinya apa? Terjadi bahwa hari ini kemudian kita melihat di depan mata kita ada lembaga yang kemudian terbentuk karena tentu ketidakpuasan terhadap kinerja penegak hukum. Masyarakat tidak percaya integritas moral para penegak hukum karena aparat telah melakukan salah atau menyalahgunakan kewenangan. Itulah kemudian saudara-saudara sekalian yang kemudian yang mendapat masuk dalam kategori judicial law as a tool of crime. Bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan jahat seseorang itu dapat saja terjadi oleh karena kemudian memang aparat yang melakukan tindakan-tindakan di luar daripada kewenangan, di luar daripada tugasnya, di luar daripada fungsinya. Dan itu tentu ini penting untuk kita bisa pahami secara bersama, karena mau tidak mau, suka tidak suka, maka hanya orang hukumlah yang bisa menjadi hakim, orang hukumlah juga yang bisa menjadi pengacara, hanya orang hukumlah bisa menjadi jaksa, dan kita semualah calon-calonnya untuk mengisi kekosongan itu. Dan tentu kita dibutuhkan sebuah pandangan-pandangan, dibutuhkan sebuah pola pikir, narasi-narasi intelektual dan narasi-narasi yang dapat mencoba untuk kemudian memberikan tawaran positif terhadap keadaan negara Republik Indonesia kita. Seperti itu yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara sekalian sebagai materi akhir sosiologi hukum yang saya berikan kepada kelasnya Pak Sandi.
ini saya lupa namanya. Terus kemudian nanti akan saya berikan petunjuk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.